Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita sehat walafiat di hari yang ke-23 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan insya Allah senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir Ramadan. Kita sekarang sudah di hari-hari akhir, kurang lebih seminggu lagi kita bersama Ramadan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Nabi setiap 10 terakhir Ramadan. Yang pertama, ini dalam kondisi normal, yaitu i'tikaf di masjid. Kalau memungkinkan, tapi kalau tidak, kita di rumah dan kita ganti dengan memperbanyak menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebahagian malam, di saat manusia terlelap, terbuai oleh mimpinya, bangkitlah, tinggalkan tempat tidurmu, lakukan sholat tahajud. Orang yang rajin melakukan salat tahajud akan terangkat derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah momen, bahkan Aisyah menceritakan suatu ketika, kata Aisyah, saya tertidur dan saya rasa Nabi bangun untuk salat malam. Seketika saya bangun, saya masih mendapati Nabi sholat, saya tidur lagi. Saya bangun, Nabi masih sholat, saya tidur lagi. Saya bangun lagi, saya masih dapat Nabi sholat. Selesai itu, saya mendekat kepada Nabi. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Iya. Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah? Iya. Kenapa masih bengkak kakimu untuk melaksanakan sholat malam? Kata Nabi, bukankah saya harus banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan segala kemudahan fasilitas yang akan saya dapatkan kelak nanti di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku sekalian, ternyata sholat malamnya Nabi sebagai bentuk kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita mencontoh Nabi. Untuk persis sama pasti susah, ya. Tapi minimal beda tipis. Apalagi kita dengan Nabi kan memang beda sedikit, ya. Beda sedikit atau beda banyak ya? Beda sedikit. Nabi itu sedikit tidurnya. Kita sedikit tidur. Nabi sedikit makannya, satu sedikitnya. Kita sedikit makan. Nabi sedikit marahnya, kita sedikit marah. Berarti kita 2 sedikit, Nabi 1. Jadi beda sedikit, tinggal kita kasih hilang. Ayo kita hidupkan 10 terakhir Ramadan dengan sholat lain. Bangun sholat malam. Seorang sahabat yang bernama Huzaifah. Huzaifah ini datang bertamu ke rumahnya Rasul malam-malam. Kata Huzaifah, saya datang ke rumahnya Nabi dan saya mendapati Nabi baru mau mulai sholat malam. Saya bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya ikut sholat malam bersama tak? Kata Nabi, silahkan. Saya lalu berdiri di belakang Rasul, kata Huzaifah. Saya mendengar Rasul memulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sesudah itu
Nabi membaca doa iftitah sempurna. Lalu Nabi membaca surat Al-Fatihah. Selesai surat Al-Fatihah, kata Huzaifah, Nabi membaca pengumpu atau surah. Pengumpu yang dibaca oleh Nabi adalah surat Al-Baqarah sampai habis 286 ayat. Kalau di Makassar, imamnya panjang begini pengumpunya. Sebentar dapat SMS dari jamaah. Pak Imam, besok kalau masih panjang begini pengumpu tak, ku kasih kempes kiba motor tak. Coba, diancam. Makanya imamnya di Makassar itu pendek-pendek karena jiwanya terancam kalau dia coba pakai baca pengumpu panjang. Selesai surat Al-Baqarah, kata Huzaifah, ketika Nabi membaca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dalam hati alhamdulillah, akhirnya sampai juga di penghujung surah, berarti sebentar lagi beliau ruku. Ternyata tidak, kata Huzaifah. Selesai surat Al-Baqarah, Nabi lanjut dengan surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran 200 ayat, subhanallah. Selesai Ali Imran, kata Huzaifah, mau mentom mini ruku, pasti ruku. Ternyata belum. Nabi lanjut dengan surah An-Nisa. Selesai surah An-Nisa, barulah beliau ruku. Jadi rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian ruku, Allahu Akbar. Ketika beliau ruku, kata Huzaifah, lama rukunya hampir sama lamanya ketika beliau berdiri. Masya Allah. Lari semua jamaah kalau di Indonesia begini. Kemudian Nabi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lama i'tidalnya hampir sama lamanya ketika beliau ruku, dan begitu seterusnya. Nah, ini Tommy, sahabatku sekalian, yang menjadi jawaban kalau ada yang mengatakan sholat malamnya Nabi itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Memang boleh jadi tidak pernah lebih, tapi bukan tidak boleh lebih. Cuma Nabi memang tidak bisa lagi lebih. Kenapa? Dengan pengumpu yang panjang seperti ini, maka selesai salam pada sholat witirnya, datang Bilal ketuk pintu, ya Rasulullah, sudah mau azan subuh. Kata Nabi, tunggu dulu Bilal, saya makan sahur dulu 3 biji kurma, kemudian minum 1 gelas, beberapa teguk air. Kata Nabi, azanlah ya Bilal. Coba. Jadi bukan tidak boleh, memang tidak bisa karena waktunya. Kalau kita yang pengumpunya surah-surah pendek, Alhaakumut Takatsur sampai Qul a'udzu birabbin nas, Sabbihisma rabbik, Ad-Duha, jangan lagi protes bilang Nabi hanya sampai 11 baru mau ikut-ikutan. Kalau mau ikut 11 rakaat silakan, tapi panjang-panjang itu wangi pengumput. Nah, ada sahabat, ini jalan keluar ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, ku sukanya itu kalau kita sholat malam karena lama berdiri. Kata Nabi, bagus, alhamdulillah. Yang utama dalam sholat itu adalah lama berdirinya. Mau tongkat deh contoh ya Nabi, ya Rasul. Ya silakan. Tapi saya terlanjur jatuh cinta kepada Qul huwallahu ahad. Nabi tahu bahwa itu yang dia hafal. Tapi Nabi itu guru yang baik. Nabi tidak patahkan semangatnya sahabatnya ketika dia bilang Qul huwallahu ji. Kata Nabi, jangan putuskan cintamu dengan Qul huwallahu ahad. Tapi kalau mau kak lama juga ya Rasul, kata Nabi, bacalah Qul huwallahu ahad yang kau cintai itu berulang-ulang kali. Berapa kali ya Rasulullah? Seberapa kakimu masih kuat berdiri. Ayo jalan keluar. Yang bacaannya pendek, hafalannya kurang, mau lama berdiri, baca Qul huwallahu berulang-ulang. 50 kali boleh? Boleh.
100 kali bisa. Cuma suaranya jangan besar-besar. Nah dengar kianata ketahuan riasiata. Ternyata apa yang tetaku. Kukira Tommy hafal Quran, ternyata kulu Allah 100 kali. Ayo hidupkan malam-malam terakhir dari 10 terakhir Ramadan ini dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Kata Nabi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat di malam hari di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang terdahulu. Semoga ada manfaatnya. Ashar Tamanggong, manusia biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.